Hadirin dan hadirat sekalian, fase perjuangan Islam, fase dakwah Islam, mulai dari Nabi Muhammad sampai kepada kita, itu silih berganti dengan berbeda orang, berbeda pendidikan, berbeda profesi, dan berbeda arah keilmuannya dalam agama Islam. Maka oleh karena itu, kesan yang kita ambil seakan-akan Islam ini macam-macam. Padahal Islam dari dulu sampai sekarang ya Islam. Cuma yang modelnya sekarang kita terima itu bukan dari ajaran Islam, dari sistem yang dipakai oleh orang-orang yang kebetulan dia punya tanggung jawab yang besar untuk mendakwahkan Islam sampai ke umat. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, sering ketika orang melihat perbedaan dari sistem tadi, kemudian mereka mengklaim yang benar adalah sistem saya, kamu salah.
yang benar kamu, saya salah. Kalau yang begitu sedikit, tapi yang banyak adalah mengaku dirinya yang benar, yang lain selain dirinya seakan-akan salah. Ini adalah persepsi yang dikembangkan karena yang pertama kita bodoh, yang kedua kita egois, tidak mau tahu kita bodoh, yang ketiga kita jumun. Jumun ini keras hati, tidak mau menerima perubahan dalam iklim kehidupan manusia di era seperti sekarang ini untuk mengembangkan Islam. Jadi ada beberapa hal termasuk apa yang tadi saya sampaikan, sehingga apa yang kita lakukan ini pun dianggap bahwa ini pekerjaan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, atau mungkin mereka menganggapnya ini adalah pekerjaan bid'ah. Ya. Maka oleh karena itu perlu saya kemukakan bahwa Islam itu dari Nabi Muhammad sampai hari ini tidak ada perubahan sama. Cuma Nabi Muhammad yang kasih tahu ini sistem apa. Ya, Nabi Muhammad ini kan yang mendapatkan melalui Al-Quran, kemudian diejawantkan oleh Nabi melalui pandangan hadis-hadisnya, dan sampai seperti itu sahabat menerima ajaran Islam. Jadi gak pernah disebut ini apa. Jadi Nabi kalau dulu orang baca doa, turunlah doa, kemudian kata Nabi baca ya, udah. Di Al-Quran itu banyak sekali doa. Kemudian Nabi juga mengajarkan doa melalui hadis. Beberapa doa yang disampaikan oleh Nabi tidak ada di Al-Quran, tapi adanya di hadis Nabi. Dan Nabi tidak menyebutkan ini doa ini begini, ini doa ini begini. Kemudian dalam konsep pendidikan yang namanya akidah, yang namanya syariah, yang namanya akhlak, yang namanya ibadah, fikih segala macam, zaman Nabi nggak ada. Karena Nabi ketika mengajarkan sholat, ya Nabi sampaikan, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Udah gitu aja. Maka kamu bagaimana? Kamu melihat aku sholat selesai. Dan sholat aku lagi wudhu ya Nabi dilihat sama sholat. Nabi wudhu. Jadi nggak ada yang namanya kita fikih. Ada kita fikih 4 mazhab yang ada. Kenapa? Karena gurunya langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkembangan manusia ketika Nabi sudah meninggal, ada keinginan luhur dari mereka yang sudah mengerti tentang bagaimana ibadah, bagaimana akidah, bagaimana akhlak, bagaimana wirid, bagaimana doa. Maka upayanya maksimal dari mereka harus menulis tulisan-tulisan karya besar mereka ketika itu berkaitan dengan ibadah disebut dengan kata, dan yang menulisnya disebut bukoha, karena banyak ya. Bukoha itu dari kata takihun, fakihan, bukoha ya, zamannya zaman takihun. Siapa yang disebut orang yang ahli fikih? Mereka ahli dalam bidang peribadatan yang kelihatan. Berapa yang dibahas? Yang dibahas hukum syarat yang 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dan ditambah oleh pengarang kitab Zubat, yakni
Syekh Ibnu Ruslan dua, yaitu Sahih dan Batil. Jadi ulama fikih ini membahas konsep ibadah yang kelihatan, sholat, zakat, puasa, haji, menikah, jual beli, hukum waris, ya. Kemudian termasuk juga beberapa hukum yang disebut dengan muhrim, bukan muhrim, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Itu tercakup di dalamnya masalah ilmu syariat yang 7 tadi, dan disebut oleh mereka ini kitab, namanya kitab fikih. Lalu apa makna bahasanya fikih? Makna bahasanya atau kata orang sekarang makna etimologi. Ada makna terminologi, ada makna etimologi. Fikih maknanya dalam bahasa kita adalah hati-hati, tidak ceroboh, tidak asal mengerjakan sesuatu seenaknya dewe, sekar dewe, semaumu. Jadi ada aturan-aturan yang disebut oleh orang Jawa itu patok, ketentuan yang berlaku dan baku, dan kita diikat oleh aturan itu. Itu namanya hati-hati. Kenapa? Karena kita takut salah. Kalau salah, capek-capek ibadah, nggak ada pahalanya. Maka oleh karena itu dalam makna ini kata fikih ada di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Al-Quran? May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu kan. Siapa yang jadi di sisi Allah kita termasuk orang yang baik, yufaqihu fiddin. Hati-hatilah dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi fikih ini untuk mengatur cara-cara ibadah kepada Allah yang diterima oleh Allah, sehingga kemudian kita dianggap orang yang baik. Karena kalau sahabat yang langsung sama Nabi Muhammad, otomatis kalau dia misalnya rukunnya nggak bisa, Nabi Muhammad kan yang udah bisa, atau rukunnya belum, ya ada sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dia bilang ini, ya. Demikian juga ilmu akidah. Ya, Nabi Muhammad nggak bilang ini ilmu akidah loh. Tapi Nabi Muhammad dakwah mulai diangkat menjadi Rasul pas Mekah. Nabi Muhammad tidak pernah bicara sholat, tidak pernah bicara zakat, tidak pernah bicara puasa, tidak pernah bicara haji, tidak pernah bicara hukum. Ini hukum waris, ini cara jual beli, ini hukum nikah, ini hukum tolak pirok, ini hukum kalau punya anak begini nggak ada. 13 tahun praktis membicarakan bagaimana caranya orang yang berkepercayaan musyrik menjadi kepercayaan tauhid. Ini artinya bicara ilmu akidah. Maka diaturlah oleh mereka namanya pelajaran akidah. Masuknya dalam ranah thariqah. Masuknya dalam ranah thariqah. Akidah itu tujuannya apa? Mengikat hati kita dengan sesuatu yang kita percayai. Dia bisa menolong kita. Mengikat. Ada akdul nikah, namanya ikatan pernikahan dari akdul. Dari kemudian ada kata akidatan. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin, kalau kemudian bicara Allah itu namanya ilmu akidah, berarti bagaimana kita mengikat diri kita dengan Allah dengan ikatan yang sangat kuat.
Kalau sudah ada Allah di hati kita, tidak boleh ada yang lain yang menyerupai kekuatan Allah. Dan kalau masih ada di situ kekuatan Allah disamai oleh mereka dan disimpan di hati dua-duanya, maka kita sudah menjadi manusia kembali jadi musyrik. Betul, betul. Nah, bagaimana supaya kita terus cenderung hati kita kepada Allah? Maka orang-orang thariqah ini yang memilikinya disebut mursyid. Mursyid itu adalah pendidik supaya orang jalannya lurus, ya, supaya jalannya orangnya benar, lempeng. Nah, supaya hatinya lempeng, kita singkat saja, maka harus banyak kita mengingat Allah, bukan mengingat yang selain Allah. Nah, mengingat dalam bahasa Arab zikir Allah, ya Allah, berarti kita kalau mau mantap hati kita kepada Allah harus banyak zikrullah, zikir kepada Allah. Kenapa harus ada mursyid? Sama kehendak kita ibadah supaya rapi, zikir kepada Allah juga harus rapi. Jangan sembarangan zikir. Nah, karena zikir ini harus tertib. Ya, sholat ada tertibnya enggak? Ada. Ya, rukun sholat ada berapa? Ada 13. Betul. Rukun wudu ada berapa? Ada tertibnya enggak? Ada. Tertib ini artinya teratur. Maka yang mengatur supaya teratur dibilangnya rotib. Nah, rotibun fa'ilun. Jadi yang mengatur, yang menertibkan orang dalam berzikir. Nah, lalu kemudian rotib ditambah dengan kalimat al-aqtar. Oh, yang menyusun rotibnya kalau begitu berarti al-aqtar. Siapa mereka yang menyusun tadi? Habib Umar bin Abdurrahman al-Aqtar. Jadi gitu Pak. Maka disebut rotibnya al-Aqtar. Ada lagi rotib al-Haddad. Wiridan zikiran yang disusun pertama kali oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ada lagi rotib al-Idrus, rotib yang pertama disusun wiridannya oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Ada lagi zikir namanya Wirdul Latif, adanya Wirdul Kabir, ada lagi hizib, hizib nasor, hizib segala macam. Itu semua masuk kepada ranah thariqah. Ya, maka oleh karena itu thariqah tidak boleh menabrak syariat. Syariat tidak boleh menabrak thariqah. Ada syariat harus ada thariqah. Jadi yang pertama apa dulu? Syariat. Maka oleh ilmu thariqah dikatakan as-syari'atu syajaratun, at-tariqatu ghusnuha wal haqiqatu sabruha. Syariat itu adalah pohonnya, thariqah itu cabang-cabang dari pohon, dan hakikat itu adalah buah dari pohon itu. Makanya pohon dan hakikat nggak perlu sholat lagi. Itu orang kebelah. Kalau mau udah thariqah nggak usah sholat lagi, nggak usah ngaji lagi. Itu orang kebelah. Apalagi ngomong begini, alhamdulillah gua kadang-kadang hidup thariqah sekarang udah beli mobil satu. Itu namanya orang sinting. Jadi bukan itu yang diinginkan oleh ilmu thariqah juga, tapi ilmu yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Siap
dalam hidup ini yang siap menolong kita, kita percaya yang selalu menolong kita dari kesusahan Allah. Yang selalu membuat bahagia dari kehidupan kita adalah Allah. Yang memberikan sakit kepada kita adalah, yang menyembuhkan penyakit kepada kita adalah Allah. Yang memberikan suami kepada kita adalah, yang memberikan istri kepada kita adalah, dan suami yang memberikan anak kepada kita adalah, yang tidak memberikan anak kepada kita adalah. Maka kalau sudah kita menjadi orang yang bersyukur, maka tidak perlu ada keluhan-keluhan dalam kehidupan kita. Itu harapan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah tenanglah hati. Bukan saya mau wirid roti, kenapa emang mau kawin belum punya modal. Nanti kalau kita baca roti, mudah-mudahan dapat duit buat modal kawin. Udah duit setahun belum punya modal, ya nggak cari. Mau bikin baca modal, tinggal ngadain roti baca roti. Ya hancur orang kalau begitu. Hancur dinah kalau kayak begitu. Betul nggak? Nah, akhirnya dia marah-marah roti itu kalau begini roti nggak hebat nih. Saya dari dulu dengan roti banyak ada temuin-temuinnya. Arti itu menambah orang mau usaha cari pakai roti. Usaha atau bikin toko. Kalau bisa mengambil modal gede mah. Lalu kayak ini jual gado-gado tapi banyak roti gado-gadonya laku dimakan jadi berkah. Kita berikutkan alhamdulillah walaupun dikit tapi cukup buat anak kita, buat sekolah anak kita, buat gadget kita. Ini berkat roti gitu. Tapi ada usaha bukan ngelamun sila aja. Nah, malam ambil wudhu sila berpuasa roti. Ibu nabi Allah turunkan duit dari langit. Saya nggak bakal bisa turun dari langit. Paham ya nih? Jadi jangan salah kaprah ketika kita memilihkan bagian-bagian daripada Thariqah. Sebab Habib Abdul mengatakan pelajaran Thariqah itu 4 intinya. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang keempat amal, yang ketiga amal, yang keempat tawadhu. Oh, kalau dapat kemudian dari sebab kita memiliki Thariqah itu namanya apa? Namanya apa? Anugerah. Bukan kalau kita diberi itu. Jadi itu namanya anugerah keberuntungan yang didapat oleh kita berkat kita lebih baik. Maka jangan disebutin, jangan diomongin gitu. Jangan. Kalau kita punya niat yang baik, pengen pergi haji, duitnya baru 10 juta. Dari mana? Dari kekurangannya. Baca roti 40 kali di masjid. Baca isya. Ya Allah, dengan wasilah saya baca roti ini, dan adalah dengan cara bagaimana kau ridho, uang kekurangan untuk saya melaksanakan ibadah haji. Karena saya sudah sulit kali lagi ibadah haji. Lagi kita ngedoa begitu, sebelahnya ada orang yang punya duit mau dikeluarin begitu. Dia sama dia, Bapak tadi katanya saya mau lagi ngedoa pengen pergi haji ya. Iya. Emang kenapa? Duit saya kurang, baru kena 10 juta. Emang kurangnya berapa duit? Kalau 45 juta, kurangnya 35 juta lagi. Kata dia, alhamdulillah, saya mau pergi haji, istri saya, sama saya berdua. Istri saya meninggal, udah nih saya kasih duit sama Bapak. Alhamdulillah, itu namanya anugerah. Jadi nggak berangkat haji. Jadi berangkat haji berkat apa? Berkat baca roti. Allah beridoi. Karena kebetulan di situ ada orang yang sebelah kita. Jadi kebetulan dia orang kaya. Alhamdulillah. Jangan kemudian mudah-mudahan aja saya kayak begini ada orang yang diberikan nama Nabi Muhammad itu. Sebab Allah punya urusan, bukan Nabi Muhammad yang punya urusan. Allah yang punya urusan, Allah yang atur sendiri urusannya. Paham gitu Pak? Paham gitu Pak? Nah gitu ya.
Ini namanya tawasul. Ya. Baik, kalau sudah begitu, berarti kita sudah paham bahwa Thariqah tidak mengajak kepada kita untuk memikirkan dunia, tidak memikirkan tambah dunia. Kenapa ente mau ijazah Madumah sampai Thariqah roti Pak? Saya pengen nambah toko saya yang satu pengen dijual. Terus kenapa nanti kamu mau ikut ijazah Nabi Muhammad mengamal roti Pak? Mudah-mudahan kalau saya pengen kawin lagi menambah istri saya. Kalau ketawa istrinya diterangin. Betul nggak? Nah itu kayak begitu. Maka hati-hati, jangan salah nih. Ya, karena ini amalia yang diamalkan oleh para wali. Hari ini kita mau diijazahkan Thariqah Alawiyah, bentuknya Raqib Al-Attar. Habib Umar bin Abdul Rahman ini salah satu wali Qutbil Anfas, dan beliau ini orang yang berjanji di hadapan Nabi ketika beliau bertemu yang berkata, ya Rasulullah, saya akan jemput orang yang mewiridkan khotib saya susun di depan jembatan Siratal Mustaqim dengan kamu, dan saya ajak mereka nanti masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Maka bacalah khotib ini dengan khusyuk, dengan serius, karena kita saat membaca khotib itu mulut kita pernah sedang menjadi wakil mulutnya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attar membaca apa yang dulu dibaca oleh beliau. Paham? Kalau ada Al-Quran dibacaan itu, kalau ada Al-Quran, kenapa kita harus pegang kepala begini? Karena ini perintah dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Alawi, karena beliau kan sudah berperintah dari bapaknya dapat perintah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dapat perintah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat law anzalna itu ayat berat. Andaikan kata Allah turun Al-Quran ke gunung, niscaya gunung akan dilihat oleh kamu hancur berantakan. Andaikan kau baca itu, kalau Allah takdirkan gunung berantakan akan menimpa kepalamu, maka sedemikiannya kepala kita. Jadi ini isyarat bahwa kita khawatir, karena kata Allah begitu, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran diturunkan ke gunung, kalian akan melihat gunung itu hancur berantakan karena takut kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita ini lebih keras dari gunung? Lebih lembek dari gunung? Betul. Bagaimana kalau kita baca lagi, kemudian kita baca kita hancur seperti gunung tadi. Maka kita harus disyaratkan dengan begini, seakan-akan kita sudah takut kepada Allah membaca ayat ini. Dan dengan takutnya kepada Allah, Allah merasa harus bertanggung jawab. Lo harus jaga orang yang bisa membaca ayat itu dengan baik, maka dijaga. Alhamdulillah sampai hari kita akan pernah hancur berat kita. Kalau itu membaca ayat yang begitu berat. Paham? Baik. Jadi itu kira-kira apa yang perlu saya sampaikan, karena saya khawatir sebab ada orang yang memiliki Thariqah jadi ahli hikmah. Jadi kita membatin orang saya mau minta doa sama saya, tapi saya minta ijazah ini doa. Emang pengen apa Pak? Saya pengen jadi orang yang bisa membatin orang. Thariqah tidak bisa diijazahkan hanya untuk itu. Saya nggak ada izin dari guru saya, nggak ada izin dari murid saya untuk mengijazahkan satu wiridan yang dipakai untuk jadi tukang obat, tukang pajak, sampai namanya ahli hikmah, bukan ahli hikmah. Kalau ahli hikmah itu adalah al-arif bila dibilangnya hukamah dengan ucapan bismillah saja
kayak bukan karena dia jago mengobati orang, bukan. Makanya kalau datang ke orang yang ngerti, jangan bilang, saya minta jaketnya dari hati, Allah jadi bukan jaketnya ya. Doain anak saya, mudah-mudahan dengan berkat doa Allah itu Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh saya. Karena terakhir harus kita minta ridho Allah, jangan kita minta ridho kita, jangan kita minta ridho guru. Jadi minta ridho Allah dulu, baru minta ridho orang lain. Sebab kita kepada siapapun, kalau nggak ridho jadi nggak, jadi. Saya waktu mau nikah ngomongnya begitu, ya Allah, sudah ada perempuan yang mau nikah sama saya. Kalau engkau ridho saya nikah dengan perempuan ini, langgengkan jodoh saya, jangan disebentarkan. Kalau engkau nggak ridho, jangan jadikan saya nikah dengan dia. Saya hanya menunggu ridho ya Allah, karena orang tua sudah ridho, tapi kalau Allah saya, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah punya cucu 9, rumah tangga saya masih benar. Mudah-mudahan ini tanda Allah ridho kepada saya mengambil itu istri saya. 9 loh cucu saya, padahal anaknya cuma 5, lelaki 3, lelaki 2, perempuan 3 yang ketahuan. Yang ketahuan. Kelepasan. Bohong tuh bohong, kelepasan itu mah. Tadi gue lagi ngomong, terkait lagi. Kayak yang ketahuan begitu, gitu. Maksudnya yang ketahuan begitu. Jadi jangan kayak dengan ketahuan, nggak ada yang ketahuan. Iya. Kecuali kalau orang kepo gitu. Jadi masalah ada apa namanya polisi detektif gitu ya, kayak gitu. Alhamdulillah. Paham? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Kita lanjutkan kalau nggak ada. Setelah diiadatkan di sini, ibu bapak boleh mengirimkan surganya tiap hari. Jadi kalau secara berjamaah memang seminggu sekali, tapi kalau di rumah aku daripada ngomong habis sembahyang subuh baca, habis sembahyang maghrib kan ada kerjaan baca. Emang sebaiknya dibaca di rumah tiap hari 2 kali, baca maghrib dan baca subuh. Harapannya apa? Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang solehah. Minimal kalau kita bisa baca roti apa? TV bisa dimatiin dulu, betul? Maaf ya anak, maaf ya pas lagi baca roti. Kalau TV masih ada mengganggu, matiin dulu. Betul, minimal kan itu. Jadi disuarakan dulu suara-suara Al-Quran, suara-suara zikir, suara-suara tahlil, ada menerawang dari rumah kita. Kalau yang segini nih di rumah itu semua baca tiap hari, Masya Allah. Ini kampung ini kampung berkah. Betul gak? Ini kampung berkah. Paham? Orang yang perlu zikir kepada Allah yang pertama akan Allah turunkan rahmat. Amin. Tahu rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua apa? Allah akan turunkan kesehatan kepada kita. Yang pengen sehat. Kemarin ada cerita COVID bawa-bawa kita takutnya kayak bertahun. Sekarang sudah selesai kan? Iya. Sudah mulai dibuka lagi. Kayak apa tahu kita takut matinya. Padahal ada penyakit yang bisa mati orang, tidak ada. Kalau mati mama Allah, ada juga bilang mati mama Allah. Yang nyambut nyawa siapa? Allah. Corona Allah. Nah, bingung tuh. Yang mati orang corona Allah. Ya Allah, malaikat berjalan. Adro, malaikat adro. Apa mau sekarang lagi ada malaikat corona? Kalau yang percaya bahwa matinya karena corona, berarti corona telah jadi malaikat, ganti malaikat adro ini corona mencabut nyawa. Malaikat adro ini parah kalau bilang begitu. Enak aja corona yang nyabut nyawanya, nyabut nyawa, gua tahu gitu kan.
takutnya pakai masker. Pakai masker kita kalau selapis masih masuk corona, jadi bisa mati juga. Lapis 2, lapis 2 masih masuk, kalau tiga lapis putar corona yang masuk nafas yang besar, airnya nggak habis nafas, bilang mati. Kata mereka tadi dengan nggak nafas buat cabutnya begitu kan? Itu benar kan? Benar kan begitu? Tapi kan kita nggak kepikir kayak begitu, nggak kepikir takut aja. Kenapa itu takut kena corona dan mau mati, gitu kan? Ya, vaksin berlakunya cuma 3 bulan setengah. Satu kali vaksin 3 bulan setengah, habis 3 bulan setengah udah biasa lagi. Mau kena lagi, kena lagi. Belum vaksin yang kedua. Wah, vaksin yang kedua 3 bulan setengah. Udah 3 bulan setengah. Kena lagi habis 3 bulan. Vaksin yang ketiga yang terakhir. Jumlah darahnya kurang lebih setahun. Habis vaksin yang ketiga kita ditambah lagi dibunuh. Jelas ya. Kata malaikat Jibril dulu yang mau lebih takut nyawa begitu. Gitu. Alhamdulillah ya Pak Bu. Begitu kita banyak orang yang tak vaksin, wow, minyak hilang, minyak goreng, minyak yang paling dibutuhkan hilang, langka, harganya ditarik. Dia punya duit, dikumpulin di depan vaksin. Siapa yang mau vaksin dapat hadiah 2 liter minyak goreng. Hebat ya? Berarti naikin minyak buat apa? Buat nakut-nakutin kita. Kalau nggak bisa beli, gua vaksin lu, gua paksa. Kalau divaksin gua kasih 2 liter. Kalau nggak mau, dia tuh cari kemana kayak gua bersih gua minyak. Apa gitu? Bangga. Nanti kalau kita puasa, kita lebaran, masih belum vaksin juga, daging sekarang naik ke gula. Kau udah beli vaksin, kau udah beli daging, kau udah penting vaksin. Nah, saya akan kasih hadiah 1 kilo daging sapi. Hebatnya loh, hebatnya. Saking maksanya, seakan-akan dengan vaksin itu sudah terjawablah bahwa kita nggak bakal sakit lagi. Siapa bilang? Emang sakit dulu yang ngurusin, emang sakit dulu yang bikin. Jangan yang sakit Allah, jangan yang duit. Allah kalau menjemput orang nggak perlu pakai obat, betul nggak? Udah punya baik aja, itu maka oleh karena itu nggak perlu obat itu cuma 1 macam. Namanya obat sugesti, betul? Kan tidak ada di dalam Al-Quran apa vaksin musafat syaribin apa ya, dan vaksin menjadi obat kalau diminum. Karena ada yang ada wa asalin musafat syaribin dalam ayat itu. Madu jadi obat kalau diminumnya ngomong Allah, bukan kita. Adanya di Al-Quran. Percaya apa Quran? Percaya nggak? Kalau percaya jangan mau divaksin, ganti minuman madu. Bagus. Kenapa lu mau divaksin? Vaksin mau omongan kafir. Saya mendengar omongan Allah, firman Allah dalam Al-Quran. Apa itu madu? Bahkan ada lagi di surat Muhammad disebutkannya wa asalin wa labanin musaffain syaribin. Betul? Ini saya pakai speaker di atas ini. Kalau dia nggak percaya dengan ayat Quran, kafir hukumnya. Ayo, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika sabuna biha qalilun. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, di ayat kita dengan ayat kami, dan kapal ikat kepada ayat kami, mulai al-faduna, mereka itu kelompok ngalih neraka. Bukti oleh mereka sekali dalam. Hati-hati, ini saya sini aja pakai speaker alhamdulillah gede. Karena sekarang ada yang nyamain suara di speaker masjid kita sampaikan suara anjing. Mudah-mudahan yang suara anjing yang ngomong suara anjing doain sama Allah, sama kita cepat dicabut nyawanya biar mampus. Dan nanti sekarang semua Allah seperti suara anjing yang ngomong. Amin ya Rabbal. Sebenarnya suara anda disampaikan dengan suara anjing
tahu saya orang itu. Tapi saya kalau ada kebijakan Menteri Agama, kebijakan majelis ulama yang menyalahi dari ajaran Islam, saya tolak. Saya mau ngomong di mana-mana. Silakan aja lu dengan syukur dan itu nggak apa-apa tuh. Gua main di Google dengan ngomong dua, gitu kan? Orang kalau percaya manusia pusing namanya, betul kan? Ini harus dipahami oleh kita. Itulah toriko namanya ya. Itulah toriko. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau zikir mendingan kencengin suaranya. Irfa'u sautakum bizikrillah. Kencengin suara kamu dengan zikir kepada Allah. Begitu, jangan pelan dulu. Itu. Coba saya belum boleh pegang kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wakil ada illallah. Itu. Orang musik kalau akan yang musik bakal malah enak. Lu kalau musik berarti belajar dulu buah gitu. Jadi kita buah. Gitu, paham nggak? Nah itu, jadi itu ya sedikit apa yang saya sampaikan, semangat untuk kita bisa mengamali wirid roti al siap wiridnya, siap mengamalinya, siap menjadi kelompok dari Muhammadiyah, alhamdulillah. Ini sedang ditata wajah kita oleh Habib Umar bin Abdul Rahman dan baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab saya melalui Habib Lutfi bin Yahya, Rais Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah Pusat, dan sekarang Imam Thariqah Dunia, beliau mengizinkan kepada saya untuk mengijazahkan Ratib al-Qaus. Jadi bukan hanya levelnya di Tangerang sebetulnya. Jadi kalau ijazah Ratib al-Qaus itu tidak melalui saya, itu kata Habib Lutfi berarti dia belum ikut Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah. Itu beliau yang ngomong. Gimana mau menjadi serang ketika kita mengadakan pertemuan para ahli ulama thariqah dan saya dipimpin oleh beliau. Jadi kalau Habib Muhammad keluar dari thariqah, Surafi Jibatan saya anggap tidak ada thariqah. Habib Muhammad saya izinkan untuk memberikan ijazah wiridan dari thariqah Alawiyah. Salah satu di antaranya adalah Ratib al-Qaus. Jadi itu yang perlu diketahui. Maka malam ini dengan izin semuanya, Pak Haji sudah mengatakan saya minta dijadahkan kembali anak-anak murid saya atau jamaah saya yang belum ijazah rutin. Namun tadi ada persyaratan kalau mau ijazah rutin dari saya, walaupun rutinnya sama, harus dari saya dan sampulnya ya dari saya ya. Jangan difotokopi lagi diberitakan kepada yang lain. Jadi kalau mau harus ngambilnya dari saya. Walaupun ini tidak terlepas itu dari fotokopi juga. Karena kalau mau ambil vitamin kita belinya susah. Ya, karena kalau beli di Indonesia nggak ada tulisan dari Umar bin Abdurrahman al-Abbas. Jadi ini, ya, dan itu langsung bikin fotonya saya. Jadi ini saya tanggung jawab, ya, saya tanggung jawab. Ini yang dulu kalau fotonya ini kalau itu saya nggak berani kalau foto ini. Saya katakan tapi bagaimana kalau foto saya ditaruh di roti bawah sebelah. Jadi untuk mengingat-ingat, ya, Pak, kali-kali barangkali nanti suatu saat saya dipanggil Allah, ibu bapak ingat. Mudah-mudahan tapi saya banyak umur ya. Tapi walaupun bagaimana suatu saat pasti saya mati. Betul. Ingat kepada saya ada yang bacain Fatihah buat saya. Amin. Saya pengennya Allah dikasih dengan Allah dikasih umur. Karena apa yang saya kerjakan belum selesai semuanya. Saya ini lagi mampu pesantren yang belum tuntas. Saya lagi bikin kurikulum pondok pesantren, khusus pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Doakan mudah-mudahan selesai dengan cepat. Saya baru selesai 2 jilid. Semuanya ingin membuat saya 6 jilid berdasarkan kurikulum, ya. Jadi ada 6 mata pelajaran yang saya sudah buat kurikulumnya, baru selesai 2 jilid. 2 jilid ini 8 SKS setiap 1 jilid 2 juz. Jadi 1 tahun itu pelajarannya 16 SKS, setiap SKS 3 pelajaran.
Nanti ada ulangan harian, ada ulangan per semester, ada ulangan akhir untuk menaikkan tingkat. Jadi sistem pesantren yang normal seperti perkuliahan, jadi bukan kelas, bukan faslun, bukan kelas, tapi marhalah itu bukan. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya, sampai tingkat 6 tahun. Maka mudah-mudahan nanti saya yang bisa mondok jadi santri-santri yang soleh dan solehat. Jadi santri-santri yang bisa mengabdikan diri untuk agama bangsa dan dalam militan. Amin. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang gigih mempertahankan al-sunnah jamaah dan menjadi benteng Indonesia yang cinta NKRI harga mati. Amin. Ya Rabbal alamin. Begitu ya. Baik, kita mulai tidak panjang kalam. Kita pegang kitabnya seperti itu dan contohnya sama. Ini dari sini sama itu. Ini pun adalah artinya menyatukan hati. Kenapa harus melalui tangan? Karena tangan kalau sudah satu begini berarti nyatu kembali ke hati. Ya. Kalau bisa enggak, tapi kalau begini nyatu. Ya, Allahu Akbar, tangan diangkat bersama. Enggak ada yang Allahu Akbar, terus berarti enggak bersatu. Paham ya? Karena untuk menyatuin hati supaya melalui darah-darah yang ada di tangan ini mengalir ke hati dan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mau mengamalkannya dengan baik. Amin. Baik ya, paham ini bisa gini. Akuin tuh kalau satu. Kayak tuh ya. Oke. Kalau saya jawab ada cukup jawab begitu ya. Ya, bareng. Jawab ada cukup begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah. Ajaz cukup. Bentar, Ajaz cukup. Al-Fatihah. Allahumma bi'adil Fatihah wa karamul Fatihah wa syafa'atul Fatihah wa Fatihah wa Fatihah ya kasifat wa bi'amati ya kasifat wa rabbana taqabbal minna alik wa du'aina innaka antal ya mujibal sayyidin ya mujibal sayyidin ya mujibal sayyidin sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi saya tidak ingin selamat dengan ibu dengan tangan, tapi yang bapak saya pengen tangan saya kena bapak, tapi jangan dibolak-balik ya Pak, karena saya sakit. Kacau nanti ya Pak ya. Jadi biasa aja dan dibolak-balik urutnya aja mahal. Lalu sakit. Akhirnya duitnya yang 50.000 dipakai urut doang habis. Kacau gitu ya, paham ya. Akhirnya ambil dulu kartu kredit tidak. Mudah-mudahan akhirnya segera diminum sampai rumah. Kasih sama anak, kasih sama suami yang hadir, kasih sama cucu boleh, kasih sama mantu silakan. Mudah-mudahan ya tutup langsung. Ya.